Oke, kita akan melanjutkan project PCX 160 ya. Dan tinggal frame-nya guys. Ini masih pagi-pagi nih, jam setengah 7. Jadi kalau bisa ini hari ini selesai nih guys. Ini ya, untuk rangkaian lampunya si smart LED-nya guys. Jadi smart LED-nya saya menggunakan tipe smart LED yang set view ya, kayak gini. Nah, untuk penyambungannya ya udah sama seperti smart LED yang itu yang di Devil ya. Jadi jalurnya ada jalur minus warna hitam nih, kuning ya jalur data, kemudian merahnya ini plus guys. Terus ini bisa diperhatikan ya arah panahnya. Jadi inputnya di sini nih, arah panah ke sana tuh. Di ujung ini ditambahkan kabel lagi, satu kabel aja untuk jalur data yang di tengah guys. Jalur datanya teruskan menggunakan kabel kuning seperti ini. Ini nanti larinya ke relay ya. Nanti saya jelaskan di sana. Jadi bisa ingat dulu untuk rangkaian yang kabel yang di sini, yang bagian smart LED-nya kita masukkan ke dalam selangnya ya. Ini panjangnya sekitar 31 cm guys. 30 cm juga masih bisa, cuman agak kurang panjang dikit. Jadi saya panjangin jadi 31 cm untuk panjang LED-nya. Dan berapa LED nggak tahu ya, saya nggak ngitung juga guys. Saya cuma ngukur panjangnya aja ya. Oke, seperti ini. Tinggal kita pasang ke frame. Saya udah bikin dua ya untuk kanan kirinya guys. Nah seperti ini. Jadi yang jalur inputnya kita taruh di bawah ya. Ini framenya. Dan sudah saya coak ya. Bagian mikanya ini udah dicoak, udah disesuaikan, udah nggak mentok ke bilet tuh. Jadi hasilnya seperti ini coakannya tuh. Yang mikanya kayak gini coakannya guys. Ya pokoknya di sini saya fokus ke perkabelan ya, tidak untuk retrofit atau teknik pencoakan. Nah, tinggal kita pasang alisnya. Kita pasang. Pemasangannya seperti ini ya, tinggal taruh aja selangnya seperti ini. Lalu kita pasang mikanya guys. Nih ada coakan, yang dicoak juga bagian sini nih. Tapi tempat bautnya nggak saya coak, cuman bagian apanya tuh ya, senternya lah ya, yang dicoak ya. Oke, kita pasang mikanya. Hasil pemasangannya kayak gini. Jadi jalur input 5 volt sama jalur data di sini. Di ujungnya sini ada satu jalur untuk jalur data. Ini output ke sana keluar ya gitu ya. Dua-duanya sudah terpasang. Jadi seperti ini ya. Ya pokoknya kanan kiri rangkaian kan sama kabelnya ya. Ini bagian alis bawah sudah disolder juga sama jalurnya ya. Jalur min dan plus sama input data juga. Nah seperti ini. Kabelnya lebih panjang ya. Karena ini agak mutar nih ya. Kita pasang sebelah sininya biar lebih jelas ya. Oke, posisi kabel di bawah ya. Sini guys, jadi biar sejajar dari nanti runningnya ya dari bawah ke atas ya. Oke, kita pasang mikanya. Ini bukan, ini untuk yang ini. Nah ini yang benar guys. Ini bagian alis, bagian sini nggak ada yang dicoak-coak ya. Jadi tetap langsung ini guys, langsung bisa masuk selangnya. Selangnya pun juga nggak ada yang dicoak-coak. Jadi bisa langsung masuk dia. Walaupun sedikit agak dipaksakan memang ya pemasangannya ya. Tinggal kita pasang bautnya di sini guys. Oke, seperti ini. Tinggal kita lakukan hal yang sama di sebelahnya ya. Ini tinggal dipasang aja lah bagian belakangnya ini. Tinggal dibaut aja udah ya. Jadi saya udah kasih selongsong di sini. Jadi kan ada 3 jalur, merah, hitam sama kuning gitu ya di sini. Jadi bagian ini semuanya diparalel dengan alis yang atas. Jadi alis bawah dengan alis atas ini diparalel guys. Jadi merah ketemu merah, hitam ketemu hitam,
kuning ketemu kuning juga. Ini cuman belum saya sambungkan, nanti langsung saya sambungkan pakai skun gitu ya, relay skun di sini langsung. Jadi begini dia. Nah, ini terparalel pokoknya ya, antara alis bawah dengan alis atas, yang di sini juga sama di paralel. Jadi sudah ada 2 jalur ya, pokoknya alis atas sama bawah kan sudah di paralel ya, jadi tetap jadi 3 jalur seperti ini, dan ini juga 3 jalur. Jadi di sini, nah ini untuk merah sama hitam ini semuanya diparalelkan guys, antara alis kanan dan kiri ya, atas bawah pun juga sama, ini semuanya diparalel seperti ini. Merah ketemu merah, hitam ketemu hitam guys. Kita satukan seperti ini. Hitam juga sama, kita satukan seperti ini. Jadinya seperti ini. Kemudian untuk yang kuning, ini tidak diparalel, yang paralel cuman antara alis kanan atas bawah atau alis kiri atas bawah juga ya. Jadi ini disatukan juga nih, bagian alis sebelah sini. Ini yang kanan juga diparalel untuk antara alis atas sama bawah kan, input datanya. Jadi yang tidak terparalel di antara kanan dan kiri seperti ini. Nah, jadi sudah ada 4 jalur guys. Aduh, lepas ini yang kuning. Sebelum kasih skun, tambahkan selang dulu ya, biar lebih rapi guys. Nah, seperti ini. Sudah semuanya dikasih skun, tinggal kita masukkan ke dalam soketnya. Ini saya udah ingat ya, di bagian pasangan sananya, di soket di batoknya, posisi kabelnya udah inget guys. Jadi ya ini begini nih, nanti ya sama ya, di sana hitam ketemu hitam, merah ketemu merah, kuning ketemu kuning. Cuman kuningnya ada 2, nanti ya dites sini. Setelah dites, kalau sen kanan kirinya kebalik, berarti ya tinggal membalik ini lagi guys. Jadi tinggal dilepas lagi dari skunnya, ditukar gitu ya, antara 2 kabel kuning ini guys, kalau seandainya kebalik sen kanan kirinya. Oke, mantap. Udah ini aja lah ya, udah cukup rapi lah segini. Sekarang lanjut ke bagian devil send di sini. Sini saya akan membuat rangkaian relaynya dulu ya. Jadi untuk komponen yang dibutuhkan di sini ada relay 5 kaki 12 volt ya. 5 kaki 12 volt DC untuk relaynya. Kemudian di sini ada dioda. Diodanya saya pakai yang 2 ampere, tapi ya terserah ya, mau 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere ya nggak ada masalah, sama aja. Nggak akan ada pengaruh ya, karena ini sini cuman fungsinya cuman untuk mensuplai relay ini guys, jadi nggak perlu yang gede-gede juga, 1 ampere pun juga nggak ada masalah. Terus ada elko, untuk elko nya di sini 1500 mikro 16 volt ya, pokoknya pastikan di atas 12 volt lah ya, karena tegangannya di sini 12 volt. Jadi elko-nya diusahakan di atas 12 volt. Seperti itu. Pilih 16 volt. Ya mau 25 volt, 30 volt ya nggak ada masalah gitu guys. Untuk mikronya 1500. Nanti ini untuk mikronya, semakin besar mikronya, delay si relaynya ini akan semakin lama gitu guys. Saya jelaskan tentang cara kerja relay dulu ya. Ini karena masih banyak lah ya yang nggak paham tentang cara kerja relay guys. Relay itu seperti saklar ya. Jadi dia akan menyambung, akan meng-on-kan saklar ketika dikasih tegangan. Nah, beda dengan saklar biasa yang dicetekkan secara manual gitu ya. Ini relay ini saklar yang dia akan on ketika dikasih tegangan. Jadi seperti itu guys. Untuk tegangannya di sini nih, ini 12 volt ya di sini. Jadi di sini ketika dikasih tegangan 12 volt, kaki yang di tengah sini akan nyambung di sini. Jadi dalam keadaan off dulu ya. Jadi relay ini dalam keadaan off, dalam keadaan seperti ini tidak ada tegangan. Kaki relay yang di tengah ini akan tersambung ke sini. Dia tersambung, ini sampai ini akan saling terhubung ya. Tapi ketika sudah di-on-kan, di sini dikasih tegangan, maka kaki relay ini akan nyambung ke kaki relay yang ini dan memutus jalur yang di sini. Jadi kaki ini jadi tidak nyambung kemanapun ya. Jadi kaki relay ini akan nyambung ke sini kalau dalam keadaan on. Tapi kalau udah off lagi, maka dia akan berpindah ke sini lagi, nyambung ini sama ini nyambung lagi, tapi putus sama yang ini gitu ya. Kalian bisa melogikakan sendiri dengan cara kerja seperti itu. Relay ini mau difungsikan sebagai apa ya, itu bisa dilogikakan ya. Nah,
Sekarang di sini akan saya tambahkan elko. Jadi relaynya ini akan saya fungsikan, akan saya buat sistem kerja otomatis buat lampu sen ya. Jadi ketika dalam posisi devil mati itu ya nantilah ya. Agak susah nih kalau nggak ada ininya guys. Pokoknya ini untuk lampu sen lah. Nanti ketika lampu sen ini relay harus hidup gitu guys, pokoknya guys. Dan kenapa ada elko nanti saya terangkan ketika disambung sudah ya. Ini saya coba sambungkan dulu, ini gimana nih caranya. Nah seperti ini. Ini ada dua-dua ya untuk kanan kiri guys. Nah rangkaiannya seperti ini. Untuk bagian minus di sini ya. Ini untuk kalau relaynya ini nggak ada min plusnya guys, bebas dia minus di sini plus di sini atau minus di sini plus di sini, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah dikasih elko seperti ini, berarti minusnya ya di sini. Elko di bagian tanda putih ini minus ya, sedangkan di bagian sini ini plus dia. Nah untuk diodanya kita sambungkan ke bagian plus guys. Dioda taruh di bagian plus di sini. Dengan bagian ini di sini kan ada dua kutub nih, ada yang garis putih sama tidak ada garis putih. Jadi yang garis putih yang kita sambungkan ke sini. Memang ini ribet kalau yang kalau orang yang awam-awam banget terhadap kelistrikan bakal pusing guys memikirkan ini ya. Jadi ini buat yang udah ilmu listriknya udah ya bisa lah gitu ya, bisa dikatakan bisa lah. Nah seperti ini rangkaiannya. Jadi nanti ini ketika dikasih tegangan ke sini guys, jadi kan lampu sen itu dia kan berkedip. Kenapa dia berkedip? Karena dia putus nyambung, arusnya itu putus-putus gitu ya. Jadi ada tegangan tidak ada tegangan gitu guys. Nah sedangkan ketika sen relay ini harus tetap hidup guys, tidak boleh mati hidup gitu, nggak boleh berkedip gitu. Jadi makanya di sini kenapa ditambahkan elko. Jadi ketika udah dikasih tegangan di sini, ketika memutus, jadi relay ini nggak langsung mutus juga karena masih ada tegangan di elko, sisa tegangan di elko ini untuk mensuplai si relay ini. Dan kenapa ada dioda di sini? Dioda fungsinya ini punya arah ya. Jadi ketika tegangan dari sini masuk ke sini, dia nggak bisa keluar lagi. Jadi tegangan yang dari elko ini hanya terfokus ke relay. Jadi kalau seandainya di luar ini ada komponen lain, jadi elko ini tidak akan mengeluarkan tegangan ke komponen tersebut ya. Jadi hanya fokus ke relay saja untuk elko ini, tidak akan terpengaruh ke alat-alat lain, komponen-komponen lain di luar sana gitu guys. Kalau ada tambahan variasi lain atau apalah gitu di sana ya, gitu fungsinya. Buat rangkaian yang sama seperti ini, yang ini jadinya seperti ini. Jadi dua-duanya sudah saya rangkai seperti ini. Lanjut kita ke framenya. Sekarang ke penempelan lampu devilnya ya di bagian sen. Ini lampu sennya nih. Ini nggak dipakai ya, lampu sen bawaannya sudah. Kita menggunakan smart LED guys. Jadi semuanya full smart LED. Nah kita tempel di sini di atas LED-nya ini ya. Langsung sejajarkan begini aja guys. Nah kita tutup LED-nya. Yang satunya juga sama. Ini LED di bagian bawahnya ya. Kan kalau PCE kan ada dua guys, lampu sennya guys. Ini menghadap ke sini aja. Ini bawahnya yang ini, bawah di sini ya. Nah, LED-nya di sini aja. Oke. Seperti ini. Sekarang tinggal ke kabelnya. Ini begini nih. Dianya. Nah, arahnya ke sana. Bisa dilihat tanda panah ya. Ke sana arahnya. Jadi inputnya di sini. Ini ke sana. Seperti ini ya. Dua-duanya kanan kiri udah saya kasih LED semua. Jadi penyambungannya dari sini, ini kabel panjang nanti ke soket dia. Nah, arah panahnya ke sana tuh. Sambung ke sini, guys. Udah seperti ini. Kita kasih penak ini, guys, apa? Lampen gitu ya. Kalau Maduranya biar nggak nyentuh ke sini. Ini kan soalnya kan ini aluminium seperti. Pokoknya bisa menghantar listrik ini, takut short dia. Nah, bagian sininya nih biar nggak kesentuh ke itunya nanti ke ini ditutup aja solderannya guys. Ini aja lah pokoknya. Udah tinggal dipasang ya. Ini sebelah mana ini? Sebelah sini ya.
Yang tadi yang dari lampu alis kan ada jalur kabel kuning output data. Nah, di sini nih, ini menuju ke lampu alis. Kabel kuning yang di sini, ini diingat ya. Sedangkan yang di sini yang kabel panjang untuk yang ke devil send di sini. Oke. Sekarang bagian relaynya ini kayaknya kurang jauh deh ya. Relaynya dulu kita pasang, kita tempel di sini aja nih. Biasanya saya tempelkan di sini. Ini relay jangan biarkan bergelantungan ya, jangan dibiarkan sambung tapi dibiarin begini, nanti kena getaran lama-kelamaan bisa lepas solderannya guys. Jadi ini saya tempel di sini. Nah, tempel di sini aja, terus kita kabel tis biar tidak gampang lepas ya, biar tidak bergerak nih ya relaynya guys. Jadi dia tetap berada di posisi ini. Ini relaynya. Sekarang tinggal ke penyambungannya. Ini gimana ya biar kelihatan guys. Ini ya kelihatan tuh ya jalur-jalurnya. Ini bagian jalur relay ya, semoga kelihatan lah ya. Sekarang dari jalur LED nya dulu. Ini nih jalur LED ini biarin untuk bagian warna merah sama hitam itu ke sana udah ke soket ya, tidak ada penyambungan apalagi, langsung ke soket. Yang kita perlukan ini di jalur kuningnya guys. Nah, ini dari LED-nya dulu. Mungkin ini saya kasih selongsong nih biar lebih ini ya, lebih kelihatan aja lah ya. Nah, ini dari LED. Sedangkan ini yang dari lampu alis tuh. Nah, dari sini ya. Tuh, ini dari LED-nya yang devil LED ya. Devil send. Kita potong dulu guys kabel kuning di sini. Sampai sini aja lah. Nah, kita sambungkan ke relay ini ya. Ini yang menuju ke LED guys, ingat guys. Soalnya sama-sama kuning ini. Kita sambungkan ke kaki relay yang di tengah ini nih. Posisinya di sini nih. Nih, saya coba agak kurang jelas kayaknya ya. Yang di tengah ini nih, ke kaki relay yang di tengah yang di sini. Nyambungnya ya. Memang ya bikin tutorial gini lah ya. Jadi nggak mudah guys. Oke, mantap. Terus untuk yang satunya di potongan kuning ini, nah ini kosong masih ya, kabel ini ke soket nanti pokoknya. Potongan kuning ini kita sambungkan ke kaki relay yang ini ya. Nah ini nih, jadi nyambung dia. Nanti untuk jalurnya ini kabel kuning ini menuju ke devil pokoknya ya, jalur ke devil yang ini, ke modul devil, soketnya 3 pin nantinya. Jadi dalam posisi relay off, kabel kuning yang menuju ke LED ini dia terhubung dia, tapi ketika on ini akan bergeser ke sini. Ini kita sambungkan ke sini nih, ke yang alis di sini. Jadi ketika nanti send maka akan beralih ke modul alis, sehingga dia juga ikut send di bagian devil send ya. Nah gitu. Jadi makanya sekarang sudah ini ya, apa itu LED-nya kan menggunakan LED full smart LED sudah. Jadi nggak ada LED tambahan, langsung menggunakan smart LED-nya di bagian send. Jadi ketika senja dia ada di mode senja, ketika send dia akan ada di mode send. Kita sambungkan ke kaki relay yang di sini nih. Bisa dilihat tuh ya. Mungkin saya perdekat lagi biar lebih jelas nih penyambungannya seperti ini nih tuh. Ini yang dari alis, terusan dari alis, dari lampu alis tuh sana ke sini. Sedangkan dari LED-nya yang ini nih, yang dari LED ini ke sini nih, ke kaki relay yang di tengah ini. Udah sampai di sini udah dulu, tinggal 2 kaki ya. Yang ke sini ke groundnya sama ke yang di dioda ini nih, ke plusnya. Nanti kita tambahkan kabel lagi. Kita bereskan kabel yang ini dulu. Kita kasih selongsong ini biar rapi. Masukkan aja ke dalam selang seperti ini. Jadi kalau nanti di sana dibahas lagi nanti kabelnya banyak ya, bingung nanti. Jadi kita selesaikan satu-satu seperti ini guys. Nah beres seperti ini. Jadi ke sana tetap ada 3 jalur tuh, merah, hitam sama kuning ya, jalur data kuningnya nih ya. Seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk di sebelahnya. Ini sebelah kiri ya, berarti sebelah kanannya. Jadi kanan kiri sudah saya bikinkan rangkaiannya semuanya. Jadi relaynya tuh rangkaiannya.
Dan di sini berarti kan ada dua jalur. Ini seperti ini kanan dan kiri ya, jalur min plus sama input data guys. Ini di paralel aja udah. Merah ketemu merah, hitam ketemu hitam, kuning ketemu kuning. Thread seperti ini. Ya. Sudah dikasih skun ya, tuh kanan dan kiri seperti ini di paralel. Kita masukkan ke rumah soketnya guys. Dan ini soket yang kayak gini ya. Ini nanti nyambungnya ke modul lampu devil. Nanti saya tunjukkan soketnya ya. Pokoknya kan udah saya jelaskan kemarin yang di batok belakangnya juga untuk penyambungan modul-modulnya dan soket-soketnya. Ini pokoknya soket sudah disesuaikan guys dengan yang di sana. Oke, seperti ini. Selesai untuk penyambungan si ininya. Sekarang tinggal dua jalur di relaynya ini nih. Tinggal dua jalur yang nggak kepake kan. Saya tunjukkan dulu. Ini minusnya, tuh bisa dilihat elko-nya tuh garis putihnya di sini. Berarti di sini minus, di sini plus. Plusnya ke kaki dioda yang di sini nih. Kita bikinkan kabel guys. Yang ini biar tidak membingungkan antara sen kanan sen kiri. Untuk plusnya di sini saya gunakan kabel orange ya untuk bagian kiri. Ini nyambungnya ke kaki dioda guys. Pokoknya singkat-singkat aja lah. Udah disambungkan nih. Tuh bisa dilihat penyambungannya ya. Ini groundnya tuh disambung ke kiri yang di sini. Sedangkan ini plusnya tuh ke kaki dioda ya. Nah, tuh kan bisa dilihat ini kaki diodanya yang ada garis putih di sana ke kaki relay, ini ke kabel orange, nanti ke sen kiri, plus sen kiri. Satunya juga sama. Ini udah saya bedakan kabelnya ya biar tidak bingung antara kanan dan kiri. Ini bagian kanan tuh plus lampu sen kanan, nih diodanya saya kasih kabel biru. Sedangkan groundnya ya sama warna hitam juga ke kaki relay yang di sini nih tuh hitam ya. Oke, sudah semua kaki relay udah terpakai ya berarti ya. Nah, kita kasih selongsong dulu. Berarti ini kanan kiri nih. Min plusnya nah seperti ini. Udah dikasih selongsong ke kanan ke kiri. Ini bisa dilihat nih ya. Jadi sudah ada 4 kabel seperti ini, dua kabel. Satu kabel warna hitam ini adalah ground. Kita sambung satukan guys seperti ini. Jadi ini ke ground ya atau ke rangka nanti tumpuannya ya ke rangka ini guys. Kabel hitamnya guys. Aduh gimana ini. Nah seperti ini. Jadi sudah jadi ini ya, jadi 3 jalur guys jadinya. Ground satu kanan kiri sudah disambungkan, disatukan. Sedangkan ini untuk plus sen kiri, ini plus sen kanan. Ini ya yang dibikin kemarin guys soketnya nih. Sana tuh ke frame kan. Ini jalur ground sama sen kanan sen kiri kan di sini seperti ini. Kita sesuaikan aja dengan yang di sini. Ini agak susah ya. Tempatnya sempit guys. Nah, ini berarti groundnya di mana nih? Di tengah ya. Kita taruh di tengah groundnya. Oke. Untuk sen kiri, ini warna oranye juga sen kirinya. Berarti ini oranye juga ya, sama. Sedangkan yang ini berarti ya di sini. Oke, mantap. Tinggal colok seperti ini nantinya. Gitu ya. Ini kita rapikan dulu. Udah selesai semua, beres sudah ya. Ini ternyata memang lebih rapi ya. Kalau modul-modulnya saya taruh di sini semua. Jadi biasanya kan modul alis saya taruh di bagian frame-nya di sini guys. Nih kalau nggak ditaruh di frame tuh kabelnya terbungkus semua seperti ini tuh. Jadi kelihatan lebih rapi aja dari sebelum-sebelumnya. Oke, kita pokoknya ini udah selesai semua untuk perkabelannya. Ini saya coba jelaskan lagi. Nah, ini untuk soket alisnya di sini ini ya, tuh 4 pin. Ini dia nih modul lampu alis. Ini 4 pin. Tinggal colok ke sini. Terus di sini ada 2 lagi soket 3 pin. Sudah saya bedakan ini ya, cowok-cewek ya. Nah, yang ini untuk jalur ground sama sen kanan sen kirinya yang barusan tuh. Ini jalurnya kan. Nah, yang baru saya jelaskan. Ini yang menuju ke lampu devil sen di sini. Yang mana ini sudah melalui relay-relay ini di sini. Tuh, saya ke sini. Ini dia nih soketnya. Ke modul lampu devil di sini. Outputnya ke sini. Oleh output masuk input ke sini.
Jadi seperti itu. Udah, pokoknya ini tinggal kita rakit ya. Ini yang billetnya. Ini belum saya kasih soket ya. Ini yang pokoknya keluar lah ya. Tidak lupa untuk bagian bawah ini kita kasih karpet ya. Jadi biar kelihatan lebih rapi guys. Biar bawahnya nggak kelihatan ya. Pakai ini karpetnya. Jadi cuman double tap aja ya untuk menempelkan ininya. Oke, seperti ini. Langsung kita pasang billetnya guys. Pivot saya menggunakan yang model ini nih, soalnya ininya kekecilan. Kalau pakai yang dari Koito itu nggak muat, dia harus dilebarkan ya. Tapi ya nggak apa-apa lah pakai ini, soalnya udah beberapa kali juga pakai pivot yang ini, aman-aman aja ya, kuat ya, nggak ada masalah guys. Langsung kencangkan dulu pivotnya ya. Oke, udah masuk tuh ya ke tuh seperti itu. Nah, untuk kabel billet yang ini langsung keluar lewat lubang yang saya bikin di sini ya. Nah, ke sini guys. Oke, mantap. Tuh, seperti ini ya karetnya. Ini soket-soket udah dipasang ya. Ini yang jalur ke serot ke sini. Ini devil yang menuju ke modul ini ya, devil billet. Tinggal kita pasang frame-nya. Oke, karpetnya pastikan masuk ya bagian bawah. Oke, sip. Nah, soket, nah ini dia. Ini untuk sen kanan sen kiri, ini yang ke menghidupkan relay ini fungsinya ya. Berarti ke sini guys. Jadi sudah pasti tidak tertukar karena saya kan bedakan ya cowok ceweknya. Untuk yang 3 pin, yang ini jalur alis 4 pin. Udah. Jadi hasilnya ya kurang lebih seperti ini. Ini udah dirapikan aja lah, gini aja lah ya. Oke, jangan terlalu ke bawah juga nanti. Takut ke billetnya ya, nanti kalau udah ditutup nikah udah aman. Begini aja aman ya sih ya. Nah gini, aduh lupa bagian ini nggak ditutup guys, lubangnya tuh, lubang D2 nya ya. Ya nantilah saya tutup, hasil jadinya pokoknya ya seperti ini ya. Kita tes dulu, jadi nantilah saya pasang lagi tuh. Saya pengen lihat levelingnya juga nih, mentok apa enggak. Saya coba pasang dulu ya. Ini saya mau tes leveling dulu guys, untuk pergerakannya apakah dia bergerak bebas apa enggak ya. Udah saya sambung sana, saya coba dulu levelingnya guys. Soalnya tadi nggak saya coba sama sekali ya untuk pergerakannya ini. Oke, bisa didengar nih suaranya. Oke, mantap ya. Jadi kalau udah suaranya terasa tidak ada beban gitu ya, berarti sudah oke nih guys. Tuh. Oke, ini tadi udah saya bongkar dan udah dikasih tutup tuh ya. Nah, udah nggak bolong lagi bagian sampingnya. Sekarang kita coba nyalakan senjanya guys. Nah, ini dia. Oke, welcome-nya seperti itu. Dan nah ini di mode belang ya. Jadi bisa dilihat tuh ya untuk devilnya. Jadi di sana nggak ikut alis guys. Jadi dia devil ikut devil si billetnya. Tapi ini kalau saya send seperti ini,
Ini fungsi relaynya ya. Coba gimana nih? Agak susah guys. Nah pokoknya ini udah sen kiri, udah saya coba sambungkan seperti ini sennya. Jadi bagian ini juga ikut sen ya. Jadi berganti guys. Ini kan ikut devil si billet, tapi kalau dalam posisi sen ini ikut alis semuanya. Jadi seperti itu. Ikut modul alis ya, yang bagian ini bergantilah. Itu fungsi relay yang saya jelaskan guys. Untuk rangkaian relaynya fungsinya seperti apa ya, seperti ini. Jadi ketika sen semuanya ikut sen seperti ini. Tapi ketika dalam posisi mode senja, nah ini saya coba matikan lagi. Ke mode senja lagi. Nah, dia berganti seperti ini lagi, ikut devil lagi, ikut devil billet ya, tidak ikut alis. Terus untuk jalur kabel-kabelnya seperti ini ya. Jadi yang ini ya udah kabel orinya, tinggal sambungkan. Ini pokoknya jalur ya tentunya dibikinkan saklar juga ya, untuk saklar versionnya yang nyambungnya ke sini juga guys, jalur senjanya. Di sini jalur senja sen kanan sen kiri untuk di kabel orinya. Sedangkan untuk jalur billetnya ya ini guys. Nah, ini tinggal dibikinkan soket 3 pin. Ini ground, ini plus lampu utama billet ya. Ini plus dim. Sedangkan untuk leveling ya tinggal ini aja pasang sini, dan ini nyambung ya ke lampu utama billet bisa ya, atau ke senja ya. Oke. Ya, pokoknya udah selesai nih semuanya. Jadi ya kurang lebih seperti ini ya. Ini saya coba nyalakan billetnya dulu lah. Seperti apa? Nah, untuk nyala billetnya seperti itu. Leveling udah saya tes ya, yang gak usah diinikan lah. Ini pas beamnya ya, saya coba ya. Tuh untuk pas beamnya. Oke, pokoknya udah fungsi semua. Jadi ya secara konsep ya kurang lebih seperti itu ya untuk nyalanya. Udah sampai sini aja, kita ketemu lagi di video selanjutnya guys.